sini saya akan menjelaskan perencanaan pembelajaran dalam manajemen pembelajaran di sekolah. Perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen pembelajaran di sekolah. Berikut beberapa aspek penting dalam perencanaan pembelajaran. 1. Penetapan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah sasaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua adalah pemilihan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah substansi yang akan dipelajari oleh siswa. Materi ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga adalah pemilihan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Metode yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, praktikum, dan proyek. Yang keempat adalah pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan guru untuk mempermudah proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran seperti gambar, video, audio, dan multimedia interaktif. Yang kelima adalah penilaian pembelajaran. Pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti tes, observasi, dan portofolio. Hasil penilaian pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa, sehingga guru dapat melakukan perbaikan pembelajaran. Yang keenam adalah penyusunan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah dokumen yang berisi semua komponen perencanaan pembelajaran yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah pengorganisasian pembelajaran. Dalam manajemen pembelajaran di sekolah, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan pembelajaran agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian pembelajaran meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Penyusunan jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran adalah tabel yang berisi informasi tentang waktu pelaksanaan pembelajaran, mata pelajaran, kelas, dan guru. Kedua adalah penyiapan ruang belajar. Guru perlu menyiapkan ruang belajar dengan baik, seperti memastikan pencahayaan yang cukup, ventilasi yang lancar, dan pengaturan tempat duduk yang ergonomis. Yang ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Guru perlu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan memadai, seperti buku, teks, alat tulis, media pembelajaran, dan laboratorium. Yang keempat adalah pembentukan kelompok belajar. Kelompok belajar dapat membantu siswa dalam belajar dengan lebih efektif. Guru dapat membentuk kelompok belajar berdasarkan minat, kemampuan, atau gaya belajar siswa. Yang kelima adalah pembagian tugas guru. Guru perlu membagi tugas mengajar, pendampingan siswa, dan administrasi pembelajaran secara adil dan merata. Yang keenam adalah pengaturan pengalaman belajar. Guru perlu mengatur pengalaman belajar siswa dengan baik, seperti memberikan tugas, proyek, dan praktikum. Yang ketujuh adalah pembinaan dan pengawasan. Guru perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran dalam manajemen pembelajaran di sekolah. Pelaksanaan pembelajaran meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Perencanaan suasana belajar yang kondusif. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjaga kebersihan dan kerapian ruang belajar, menata ruang belajar dengan baik, membangun hubungan yang baik dengan siswa, menerapkan disiplin positif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Yang kedua adalah penyampaian materi pembelajaran. Guru perlu menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang ketiga adalah pemberian bimbingan dan motivasi. Guru perlu memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa agar mereka lebih semangat dalam belajar. Guru dapat memberikan pujian dan penghargaan atas prestasi siswa, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dapat menggunakan TIK untuk menyajikan materi pembelajaran dengan lebih menarik dan interaktif, memberikan latihan soal dan tugas kepada siswa,
melakukan penilaian pembelajaran, berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan orang tua siswa. 5. Penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian pembelajaran seperti tes, observasi, dan portofolio. Hasil penilaian pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa, sehingga guru dapat melakukan perbaikan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran dalam manajemen pembelajaran di sekolah. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran dan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran yaitu mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, memperoleh informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memotivasi siswa untuk belajar, meningkatkan akuntabilitas guru. Evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk menilai kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya adalah model implementasi manajemen pembelajaran di sekolah. Manajemen pembelajaran merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikut beberapa model implementasi manajemen pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah. 1. Model berbasis standar kurikulum. Model ini berfokus pada pencapaian standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Guru menyusun perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang variatif. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa terhadap standar kurikulum. Yang kedua adalah model berbasis kompetensi. Model ini berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Guru menyusun perencanaan pembelajaran berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai siswa dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang variatif. Dan yang terakhir adalah model berbasis proyek. Model ini berfokus pada pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media pembelajaran. Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlibatan siswa dalam proyek, kualitas hasil proyek, dan kemampuan mereka dalam bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen mutu terpadu pendidikan atau MMTP. MMTP adalah suatu pendekatan atau strategi manajemen yang diterapkan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. MMTP selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pelanggan, baik internal maupun eksternal. MMTP memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. MMTP menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. MMTP membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai keberhasilan. MMTP menekankan pentingnya kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. MMTP memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. MMTP menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. MMTP memberikan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat. MMTP menganut filosofi keunggulan melalui kualitas yang berdasarkan pencegahan cacat, kepuasan pelanggan, dan perbaikan berkelanjutan. Filosofinya bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan, seperti manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen berbasis proses. MMTP meliputi semua aspek organisasi dari hulu ke hilir dan melibatkan semua pihak, mulai dari pimpinan hingga karyawan terdepan. MMTP biasanya berfokus pada departemen atau fungsi tertentu dalam organisasi. MMTP mengadopsi pendekatan sistematis dan terstruktur untuk peningkatan kualitas dengan menggunakan berbagai alat dan teknik seperti siklus PDCA, benchmarking, dan Six Sigma. Pendekatannya bervariasi tergantung pada jenis manajemen yang digunakan, tapi umumnya kurang terstruktur
masyarakat, dan dunia usaha. MMTP memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. MMTP menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. MMTP membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai keberhasilan. MMTP menekankan pentingnya kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. MMTP memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Manajemen mutu terpadu pendidikan menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Manajemen mutu terpadu pendidikan membutuhkan komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat. Dan manajemen mutu terpadu pendidikan terdiri dari beberapa komponen yaitu visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan yang jelas akan menjadi landasan bagi semua pihak yang terlibat dalam manajemen mutu terpadu pendidikan. Indikator kualitas. Indikator kualitas harus dapat diukur dan dianalisis untuk mengetahui kemajuan yang dicapai. Pemetaan proses. Proses pendidikan harus dipetakan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan peluang perbaikan. MMTP dapat dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain membentuk visi, misi, dan tujuan yang jelas. Visi, misi, dan tujuan yang jelas akan menjadi landasan bagi semua pihak yang terlibat dalam MMTP. Menentukan indikator kualitas. Indikator kualitas harus dapat diukur dan dianalisis untuk mengetahui kemajuan yang dicapai. Menetapkan proses. Proses pendidikan harus dipetakan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan peluang perbaikan. Menerapkan siklus PDCA dapat digunakan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, memberikan penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan atas prestasi yang dicapai dapat memotivasi semua pihak yang terlibat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu pendidikan, yaitu fokus pada pelanggan. Pelanggan dalam manajemen mutu terpadu pendidikan adalah semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan, seperti siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kepemimpinan yang kuat. Pimpinan sekolah harus memiliki komitmen yang kuat terhadap manajemen mutu terpadu pendidikan dan harus mampu memiliki tim manajemen mutu terpadu pendidikan dengan efektif. Keterlibatan semua pihak. Semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan harus dilibatkan dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan. Pendekatan berorientasi pada proses. Manajemen mutu terpadu pendidikan harus difokuskan pada peningkatan kualitas proses pendidikan. Pengambilan keputusan berdasarkan data. Keputusan manajemen mutu terpadu pendidikan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Selanjutnya adalah perbaikan berkelanjutan. Manajemen mutu terpadu pendidikan berkelanjutan untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal. Selanjutnya adalah asesmen manajemen mutu terpadu pendidikan. Asesmen manajemen mutu terpadu pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen mutu terpadu pendidikan telah diterapkan dengan baik dan apakah manajemen mutu terpadu pendidikan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya adalah tujuan asesmen manajemen mutu terpadu pendidikan. Mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan, menemukan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup asesmen manajemen mutu terpadu pendidikan. Misi, dan tujuan manajemen mutu terpadu pendidikan, kebijakan dan strategi manajemen mutu terpadu pendidikan, program-program manajemen mutu terpadu pendidikan, pelaksanaan program-program manajemen mutu terpadu pendidikan, hasil yang dicapai dari pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan, dan
dampak manajemen mutu terpadu pendidikan terhadap mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah tips untuk menerapkan manajemen mutu terpadu pendidikan di sekolah, yaitu libatkan semua pihak yang berkepentingan. Manajemen mutu terpadu pendidikan harus diterapkan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti pimpinan sekolah, guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak lain yang relevan. Berikan pelatihan kepada para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan harus diberikan pelatihan tentang manajemen mutu terpadu pendidikan agar mereka memahami tujuan, manfaat, dan cara penerapannya. Buatlah dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi yang lengkap harus dibuat untuk mendokumentasikan proses pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan. Pantau dan evaluasi pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan secara berkala. Pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa manajemen mutu terpadu pendidikan tetap diterapkan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Lakukan